menggade sawah atau rumah. Ini banyak kejadian menggade sawah atau rumah, sedikit acak-acakan hukumnya. Akhirnya ada yang mengatakan halal seutuhnya, ada yang mengatakan haram seutuhnya. Ngerti nggak masalah gadean? Di sini suka ada nggak gadean-gadean di sini? Hah? Ayo bapak-bapak, ini sudah isyrok nih, cepetan. Di sini gadean ada nggak? Enggak di sini saya nggak ngomong di kampung saya. Di sini ada nggak gadean? Ya enggak usah takut, Orang ini mau bahas hukum. Hah? Motor ya? Ini contoh loh bapak-bapak. Ini mohon maaf. Contoh. Ini masalah kecil. Ini masalah sepele dalam pembahasan. Bukan menyepelekan ilmu. Artinya masih masalah dasar. Tapi itu tadi. Karena ilmu itu sedikit, akhirnya jarang disampaikan ilmu-ilmu seperti ini yang penting-penting begini. Hukum gadean. Misalnya gini, Bi. Abi punya mobil. Misal. Ngomong ke saya, Ustaz, mobil saya gade dah 30 juta. Istilah gade ini sebenarnya minjem duit ke saya. Cuman bahasanya keren, gade gitu. Padahal ngomong aja minjem duit gitu. Iya, kayak ibu-ibu tuh, sorry ya, aku nggak bisa pengajian. Kenapa? Aku ada arisan. Kan gaya arisan, padahal kan minjem duit sebenarnya. Ngomong aja, Bu, saya nggak ikut ngaji ya, karena saya mau minjem duit. Begitu aja enaknya. Tapi dibentuk bahasanya arisan. Arisan itu minjem duit. Boleh nggak? Ya boleh, minjem duit namanya. Cuman nganjurin nggak boleh. Kenapa? Nganjurin banyak hutang tuh nggak boleh, Pak. Kalau Bapak hidup perbanyak hutang, ayo cepetan. Kan nggak boleh ngomong begitu. Cuman berhutang boleh nggak? Boleh. Cuman itu ada pembahasan yang panjang arisan ibu. Cuman saya mau bahas gadean dulu nih, contoh kecil. Abi gadein mobil ke saya. Sebenarnya gadein mobil ini bahasa yang memangkas dari beberapa bahasa. Kenapa? Karena gadean ini sebenarnya adalah menjadikan sebuah kepercayaan bahwa ketika pinjaman tidak terbayar ada jaminannya, itu maksudnya. Jadi kalau bahasa gampangnya gini, nggak usah ngomong gadean, Ustaz pinjam duitnya 10 juta, tuh mobil saya sebagai jaminan, gitu. Cuman istilah di kampung dirobah, gade deh berapa? 30 juta. Saya pinjamkan kan nih 30 juta. Mobilnya diambil sama saya. Ini orang banyak yang membahas, oh itu haram. Perhatikan dulu nih. Kenapa? Karena meminjamkan ada keuntungan. Ini namanya meminjamkan, mengambil manfaat dari pinjaman, itu riba. Dari sisi itu benar, tapi bentar dulu. Ini hukum masalah ini beda hutang piutang biasa dengan ini. Makanya kalau hutang piutang biasa disebut namanya dainun, hutang. Tapi kalau masalah ini namanya rohnun, rohanun, ada rohnun, rohan. Maka bentar dulu. Ada lagi sebagian nggak begitu, gadean halal gadean, ambil aja nih duit 30 juta, sini gadeannya, saya manfaatin, halal ini, salah juga, ini salah, dua-duanya salah begitu. Kenapa salah? Karena yang benar itu adalah pahami dulu barang yang ditaruh itu apa namanya. Itu barang yang disimpan namanya apa? Dalam hukum bab muamalah. Nanti ngerti. Oh, barang yang disimpan itu namanya jaminan. Atau kalau orang Sunda bilang apa? Tanonan apa namanya? Borah namanya. Borah apa namanya?
Mora. Jaminan. Dalam istilah ilmu fikih, jaminan itu disebut namanya rohnun, rohn. Apa definisinya? Definisinya adalah ja'lu ainin maliyatin wathiqatin yustawfa biha inda ta'adzuril wafa. Perhatikan kalimatnya. Jadi gadaian mobil itu, si mobil itu apa? Menjadikan sebuah harta sebagai jaminan kepercayaan bahwa akan dibayar hutang. Ketika tidak mampu dibayar, ini loh barangnya. Berarti gini, mobil ini jaminan gitu. Berarti saya meminjamkan uang 30 juta, Abi minjem duit ke saya, mobil ini di tengah-tengah jaminan. Perhatikan. Kalau saya ngomong begini, B, saya mau minjemkan duit ke Abi 30 juta, cuman mobil Abi sini saya pakai, riba itu nggak boleh. Riba, mengambil manfaat dari pinjaman. Ini hukumnya rohan. Perhatikan dulu duduk permasalahannya biar rapi. Nah, ketika uang 30 juta sudah diambil sama Abi, pinjaman, mobilnya ini sudah diambil sama saya sebagai jaminan. Perhatikan. Ini mobil milik siapa? Milik beliau. Di tangan siapa? Tangan saya. Kenapa mobil milik Abi di tangan saya? Jaminan. 2 bulan gak bisa bayar, saya jual ini mobil. 30 juta, laku mobil 50 juta, ambil 30, 20 kasih ke Abi. Bukan 30 juta, 50 dijual, diambil semua, bukan. Nah, ini jaminan. Abi tidak boleh memakai jaminan ini, nggak boleh pakai, karena sudah dijaminkan. Karena kalau Abi pakai nanti dibawa kabur gimana? Hutang saya gimana? Kalau Abi pakai misalnya ini mobil, akhirnya Abi jual ke orang lain, nanti bayar hutang gimana saya nagih? Susah. Maka Abi tidak boleh pakai. Saya juga tidak boleh memakai. Kenapa? Bukan milik saya. Ini bukan milik saya. Kalau saya pakai dengan syarat pinjaman tadi, udah haram, riba, saya nggak boleh. Saya nggak boleh pakai, bukan milik saya kok. Tapi Ustadz kok taruh di rumah Ustadz? Ya kan jaminan. 2 bulan nggak bisa bayar, saya jual ini mobil. Nah, perhatikan. Barang gadaian ini, atau mobil ini anggap, atau kebun anggap, atau rumah anggap, yang bisa rusak barang tersebut kalau tidak dimanfaatkan, maka Abi tidak boleh memanfaatkan mobil selama setahun karena janjinya 22 setahun pinjamnya. Saya nggak boleh ngemanfaatin ini mobil. Sekarang bertanya, mobil kalau nggak dipakai setahun rusak apa enggak? Rusak apa enggak? Sawah kalau nggak dibajak setahun rusak apa enggak? Rusak. Lain kalau nggak rusak, kayak emas. Abi ngegadein emas ke saya, pinjam duit, gadein emas. Emas setahun rusak apa enggak? Enggak, itu beda. Kalau yang enggak rusak, itu wajib disimpan. Abi nggak boleh pakai, saya nggak boleh pakai. Nggak boleh dua-duanya. Udah simpan. Tapi kalau di masa hutang piutang itu karena lama dan barang yang digadaikan bisa rusak, manfaatnya bisa jelek, maka bagaimana? Saya dengan Abi kesepakatan dengan keikhlasan masing-masing untuk menjaga barang gadaian ini dengan cara seperti apa? Itu silahkan. Ustadz, ini rumah karena saya bayar hutang 1 tahun, kemungkinan kalau tidak diisi 1 tahun, karena secara hukum Ustadz nggak boleh tinggal di rumah ini. Kan ini rumah ini punya saya. Dan saya juga nggak boleh tinggal di rumah ini karena saya sudah jaminkan. Tapi kalau nggak ditinggalin bisa rusak Ustadz 1 tahun, nggak ada penghuninya. Nyawanya rumah kan penghuninya. Maka di situ ada kesepakatan. Kata Abi misalnya, udah Ustadz kan punya anak Ustadz aja tinggal di situ, saya ikhlas dah. Gitu. Misalnya saya yang memanfaatkan rumah itu, boleh, tapi catatannya bukan mengambil manfaat dari hutang,
catatannya menjaga agar jaminan ini tidak rusak. Jadi boleh saya manfaatkan dengan catatan ada izin dari yang menghutangkan dan saya tempati untuk menjaga itu jaminan. Jadi kalimatnya. Tapi kalau itu dimanfaatkan bukan untuk hal itu dan tidak ada ridha dari pemilik ini, maka saya tidak boleh memanfaatkan. Atau Abi boleh yang memanfaatin untuk menjaga jaminan, tapi surat-surat kesayahin. Tapi Abi kan nggak kasih juga. Kenapa? Surat-surat nanti saya gadein ke bank misalnya. Saya ini, itulah para jamaah, kepercayaan itu dibangun dengan hukum, akhirnya semuanya jelas. Kalau saya langsung nih 30 juta, siniin kuncinya, saya bawa mobilnya, saya pakai. Kalau Abi nggak ngasih mobil, saya nggak kasih utang misalnya, itu ribawi sudah. Nggak bisa ditawar-menawar lagi. Tapi karena ini babnya gadean, jaminan, maka jaminan itu apabila berubah di dalam durasi waktu yang digadaikan, maka boleh siapapun yang menggade merawat hal tersebut dengan sesuai keadaannya. Kalau misalnya kolam, ya dirawat. Mobil, ya dipanasin, dipakai keliling-keliling sebentar, supaya dirawat dalam masa sekian waktu yang dijanjikan. Yang dijaminkan itu tidak rusak, yang dijaminkan itu tidak berkurang harganya. Itu loh bapak-bapak. Itu contoh. Ngerti nggak bapak-bapak? Ustadz yang terbaik gimana Ustadz? Yang terbaik itu kalau minjemin duit nggak usah gadean-gadean, lu pinjemin aja sudah. Nanti repot ngurusin jaminannya itu. Coba kalau yang dijaminkan kebun setahun nggak diurus, gimana tuh garungnya? Rumput-rumputnya gimana? Udah kasih pinjam aja. Cuman kan ngomong Ustadz, wah zaman sekarang minjemin duit 50 juta. Waduh Ustadz, 20 juta aja nagih nyampe bengek Ustadz. Ini 50 juta gimana? Ada jaminan dong Ustadz, silahkan. Tapi kalau ada jaminan, kesepakatannya gimana merawat jaminan itu gitu. Nah itu harus ada akad, ngobrol lagi. Gimana kesepakatannya? Ya. Makanya bapak-bapak, saya tutup majelis ini dengan sebuah hadis. Nih, Pak, perhatikan. Keuntungan yang meminjamkan uang, ini nggak ada kaitan sama yang tadi, bapak gadean. Ini umum. Keuntungan meminjamkan uang, berapapun orang meminjamkan uang, maka Allah mencatat kebaikan untuk orang yang meminjamkan uang seakan-akan dia bersedekah setiap hari dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Misal tadi Abi, saya minjamkan uang ke Abi 30 juta. Maka saya ini selama hutang sama Abi belum dibayar, saya mendapatkan pahala seakan-akan saya bersedekah setiap hari 30 juta. Makanya sunnah kalau ada orang minjem duit ke kita, ketika dia bayar kita kasih dia, itu sunnah. Pak Dede minjem duit ke saya 20 juta nih, tiba-tiba Pak Dede dengan waktu tertentu bayar ke saya 20 juta, itu sunnah. Saya seikhlas yang ngambil dari 20 juta saya kasih ke Pak Dede. Pak Dede nih hadiah. Itu sunnah begitu. Cuman sunnah itu diamalkan nggak? Kalau diamalin di sini, saya bisa pinjam duit ini. Pinjam duit 5 juta Pak Dede. Pas saya ganti, Pak Ustadz 1 juta buat Pak Ustadz aja. Enak ini, bisa minjem tiap bulan. Tapi emang begitu, agama itu enak, menyenangkan, ngegembirakan. Sehingga orang itu kalau minjem nggak takut gitu. Ya cuma terbiasa minjem juga makruh. Makanya bapak-bapak mohon maaf. Jangan sering pinjam duit. Kenapa? Karena hutang itu menambahkan humum, kebingungan. Orang kalau hutangnya udah numpuk, nggak akan bisa tidur. Apalagi pinjemnya ke iblis. Tahu iblis? Ini apa namanya? Pintol apa pinjol. Itu pinjol itu iblis. Kenapa iblis? Karena nggak kelihatan siapa orangnya gitu maksudnya. Nggak kelihatan. Kita minjem ke siapa ini? Kasarnya mendingan pinjem ke situ tuh kelihatan. Orangnya, kantornya, kasarnya kelihatan. Ini di sini minjem ke siapa?
Ini iblis nggak kelihatan orangnya. Tiba-tiba telat aja, ngebengkak aja, udah begini. Naudzubillahi min. Makanya hati-hati, jangan banyak pinjam duit, jangan banyak hutang, pusing bapak-bapak. Ya, dan hutang itu lahir dari mana? Dari syahwat keinginan, bukan dari syahwat kebutuhan. Orang kalau butuh, insya Allah sudah cukup. Tapi orang kalau ingin, susah menyempurnakan keinginan manusia, keinginan kita. Tapi menyempurnakan kebutuhan bisa. Bapak-bapak butuh makan berapa? Sekian, kebutuhan gampang. Tapi kalau keinginan, dari punya televisi contoh yang 30 in, inginnya 40. 40 inginnya sekian. Ingin. Ingin ini kalau diikuti, gak akan pernah hentinya. Itulah yang disebut namanya syahwat syaitaniyah. Hawa. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, Allah jaga kita, Allah bimbing kita, khususnya dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak, manfaatkan ini kedekatan silaturahmi handphone ini, tanya permasalahan agar kita terus-menerus ada dalam thalabul ilm, dalam mencari ilmu dan disertai dengan amal dan keikhlasan serta harta yang halalan thayyibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.